Morning bro, sis. Welcome to akun YouTube Headset Terbang. Wah, sorry kemarin gua nggak upload video, ada meeting penting ya. Nah, kemarin itu rame ya, pembukaan Rakernas kedua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wah, pidato Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri benar-benar mengguncang. Siapa yang diguncang? Pertama ya kadernya sendiri, kedua cak-cakan koalisi. Dengan pidato yang demikian ya, yang mengatakan bahwasanya jangan ada yang main 2 kaki 3 kaki gitu ya, di depan Pak Jokowi sama Ganjar nih. Lebih baik kamu keluar katanya, kalau enggak saya pecat-pecatin loh. Ibu Mega udah menegakkan disiplin dan memakai hak prerogatifnya dalam menentukan siapa calon presiden dari PDIP. Tapi buat gue langsung bisa analisa, mendahului analisa politik dari pakar-pakar, bahwanya hari ini 22 Juni 2022, kalau nggak salah ini hari ulang tahun Jakarta ya, kita sudah punya presiden baru, namanya Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, nanti gua kupas kenapa analisanya seperti itu. Ya, jadi dengan pidato yang sedemikian kerasnya, itu seperti memberitahu khalayak ramai bahwa di negeri ini siapa jadi apa hari ini nih, sampai hari ini masih tergantung Ibu Mega. Bagaimana tidak ya. Kemudian dengan video yang beredar, Pak Jokowi duduk di depan Ibu Mega dengan kursi kayu, Ibu Meganya pakai kursi kantor, terus Mbak Puannya selfie bikin video beredar di mana-mana. Di situ yang duduk di sofa Kepala BIN Pak Budi Gunawan ya, ada Mas Pram, kemudian ada Cahyokumolo. Habis itu Bu Mega pidato, itu 2 orang itu langsung jadi lemet. Lembek maksudnya. Lemet itu kue dari singkong. Nah, begini ya, ini kan kita tahu siapa di belakang koalisi Indonesia Bersatu ya. Ada skenario apa? Santer itu untuk ngusung Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir. Nah, jangan dikira Ibu Mega tidak tahu. Kenapa? Jangankan di dalam negeri, di luar negeri pun yang namanya BIN, Badan Intelijen Negara, itu bisa sadap semua pembicaraan. Bukan hanya yang dengan melalui handphone, tapi bicara face to face dimanapun mereka bisa dapat itu isi pembicaraannya. Jadi jangan dikira Ibu Mega tidak tahu itu manuver-manuver yang lain, tahu semua gitu. Makanya dia bisa ngomong main 2 kaki, main 3 kaki. Nah, tapi ya ini kesempatan Pak Erlangga untuk mengusung dirinya sendiri gitu. Gak usah usung Ganjar lah, gak menang juga. Dan untuk naikkan elektoral partai Golkar ya, dan di situ ada PAN, ada P3 ya. Ya udah usung aja masing-masing ketua umumnya. Itu yang paling benar menurut gua. Kenapa? Kalau kamu ikut kontes di Pilpres ya, ketua umummu atau kadermu ada di situ, otomatis tuh elektoral ya, kotel efek, naik tuh suara partai ya.
legislatif juga ketolong calon-calonnya. Kenapa? Selama perhelatan pilpres itu kan selalu diperhatikan dan disorot media, masyarakat juga pasti nonton semua gitu kan. Jadi yang paling benar begitu. Nah, kita lihat nih untuk Ibu Puan Maharani kemarin itu kan dipuji-puji, putri saya yang paling saya sayangi, yang paling cantik ya. Ibu Mega puji-puji. Nah, kalau Mbak Puan ini memang di tracking karirnya. Jadi wajar nih Ibu Megawati dapat gelar profesor, doktor, dan bakal dapat 5 lagi gelar doktor. Wah, memang universitas-universitas itu baik dalam dan luar negeri itu nggak pakai analisa mereka membaca ya gerakan politiknya. Ibu Mega ini memang kelasnya udah kelas profesor. Ini Mbak Puan saya kira akan di tracking karirnya naik lagi ya setelah jadi Menko ya, Menko PMK 1 periode, kemudian Ketua DPR RI 1 periode ya. Ya ini saatnya duduk di istana. Nah, tinggal lagi aku kira yang paling tepat Ibu Puan di istana wakil presiden, baru nantinya ke istana presiden. Seperti itu tracking yang baik. Nah, jadi mengurangi resiko juga ya. Kalau langsung mau ditaruh di istana presiden, kalau berhasil ya bagus, tapi kalau nggak berhasil, nah itu membuat jenjang karir Ibu Puan Maharani bukan naik tangga tapi turun tangga, nggak bagus. Nah, ini mungkin banyak pengamat politik maupun pendukung-pendukung ya, relawan-relawan itu mengusung orang berdasarkan selera, jadi subjektif nggak objektif ya. Contohnya yang mau ngusung Pak Ganjar ini berdasarkan selera. Tapi kalau kita lihat mau jujur ya, kinerja Pak Ganjar sendiri di Gubernur Jawa Tengah, bukan gue yang ngomong, Ibu Puan sendiri ngomong gitu. Bisa kerja nggak masih dipertanyakan ya. Nah, kemarin juga kerendam lagi tuh banjir rob di kota Semarang, pelabuhannya habis kerendam. Kemudian penghargaan Pak Ganjar nggak banyak dapat penghargaan baik lokal maupun internasional ya. Jadi penghargaan itu penting karena itu sebuah pengakuan bahwasanya kinerjanya memang layak diberikan penghargaan. Kalau Pak Anies Baswedan bertabur udah penghargaan ya. Mau dibidik di mana, Pak Anies tuh sampai hari ini nggak kena. Formula E aja BPK kemarin umumkan bahwasanya temuan mereka apa? Setelah mereka baca FS-nya, Formula E itu memang layak dilaksanakan. Jadi mau dihantam di situ juga nggak kena. Saya kira salah kalau Pak Anies mau dibidik di Formula E. Sementara yang lain juga BPK kasih wajar tanpa pengecualian 5 tahun berturut-turut. Nah itu rekor, itu belum ada gubernur yang bisa seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Anies ini ada indikasi korupsi atau intoleran, menampung kaum radikal, saya kira salah besar. Ini bukan mendukung Pak Anies ya, bukan juga, tapi ini analisa yang objektif aja gitu, bahwa sampai hari ini pemimpin yang kita lihat track recordnya baik dan berprestasi ya Pak Anies Baswedan, sudah proven gitu. Baru 1 periode sudah banyak perubahan yang dia lakukan, dan pembangunan itu terutama yang proyek mercusuarnya ya, Stadion Jakarta International Stadium, kemudian perhelatan Formula E yang sukses ya, kemudian jalur sepeda, trotoar yang rapi, banyak lah.
yang sudah beliau kerjakan. Gua nggak hafal satu persatu, cuman yang terlihat saja. Nah, jadi dengan pidato seperti itu menutup pidato Bu Mega kemarin, menutup peluang-peluang yang lain nih untuk bisa jadi presiden, jujur saja gitu ya. Nah, ini jangan kaget nih kalau pasangan Anies Baswedan Puan Maharani diusung oleh PDIP nih. Nah, kalau sampai itu diumumkan, partai-partai yang lain mau nggak mau itu ngikut bergabung dengan koalisi PDIP. Yang lain kalau mau bikin sendiri ya target menangnya berat ya. Apalagi kalau Pak Ganjar nggak dapat tiket gitu. Nah, sudah. Jadi lawannya ya tinggal itu saja. Kita lihat Caimin sudah bergabung dengan Pak Prabowo. Itu Pak Caimin bukan ujuk-ujuk ke sana, nggak ada yang nyuruh itu. Ada. Siapa lagi kalau bukan Ibu Megawati? Caimin sana sawan ke Pak Prabowo. Ya, bagi yang ngerti permainan belakang layar paham lah itu maksudnya apa. Gak usah gua ucapkan. Ya, begitu. Nah, ini kalau gua sampein detail nggak enak juga, seperti mendahului ya. Mendahului para senior, mendahului elit-elit pemegang saham bangsa ini. Tapi saya kira itu tadi ya, nih hari ini gua berani kasih statement Indonesia sudah punya presiden baru, Pak Anies Rashid Baswedan. Wakil presiden baru Ibu Puan Maharani. Ya, kita lihat. Bukan mendahului yang maha kuasa, tapi ini sekedar analisa gua pribadi melihat perkembangan 10 hari terakhir ya, raker-raker partai-partai, kemudian pidato-pidato ketua umum. Nah, untuk Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, saya kira kalau Bapak pun tetap diminta oleh kader-kadernya ya, rakyat Gerindra untuk tetap maju di Pilpres, nggak apa-apa, maju-maju seperti biasa untuk membesarkan Gerindra ya. Kalau tujuannya adalah elektoral untuk Gerindra, it's fine lah. Tapi kalau untuk sebagai pemenang Pilpres, wah, Bapak harus berhitung dengan cermat nih, siapa wakil presidennya Bapak, siapa teman koalisinya, dan ya lagi-lagi berapa logistik yang harus Bapak keluarkan dan kumpulkan dari teman-teman. Seperti itu. Walaupun menurutku bangsa ini berhutang kepada Pak Prabowo, berhutang rasa terima kasih yang besar kepada Pak Prabowo Subianto yang saya hormati ya. Memang sebenarnya layak juga Pak Prabowo ini dikasih penghargaan berupa kursi presiden ya, paling tidak 1 periode, atas jasa-jasanya, atas gentlemannya, kesatrianya Pak Prabowo. 08 hormat jenderal. Seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk calon-calon yang lain ya silakan berkompetisi memberikan pendidikan politik kepada kita semua rakyat Indonesia ya. Mas AHY silahkan maju ya, ketua umum partai politik yang lain silahkan maju. Ayo jangan lupa ciptakan kader-kader muda dari sekarang ya. Kaderisasi itu penting. Lihat tuh Ibu Mega mengkader putrinya sendiri ya, trackingnya bagus. Nah, nanti kita lihat siapa lagi kader dari PDIP.
berikutnya setelah Ibu Puan. Ayo, partai-partai yang lain jangan lupa, mengkader itu penting. Ciptakan tokoh-tokoh muda pemimpin masa depan ya, demi keberlangsungan bangsa ini, supaya tetap on the track, adem ayem, dan jangan lupa sejahtera. Nah, mumpung ingat nih tentang kesejahteraan, hari ini kita memasuki fase krisis energi. Jadi kemarin Pak Jokowi juga pidato itu bahwa beliau merasa ngeri nih terhadap informasi A1. Beliau katakan begitu dari IMF, World Bank, dan United Nations, bahwa akan ada 42 negara gagal ya, 3 sudah terjadi, dan kalau 42 itu terjadi pasti terjadi juga 60 negara gagal ya. Akibat apa? Krisis ekonomi berikutnya krisis pangan berikutnya krisis energi terjadi krisis sosial, konflik sosial, kemudian krisis politik yang menyebabkan pemerintahannya jatuh. Seperti itu. Ini Pak Jokowi kemarin seperti buka kartu, dia bilang dia ngeri, kemudian dia bilang kita juga nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Waduh, kalimat seperti itu yang dilontarkan oleh seorang presiden itu seperti majalah Tempo bilang, itu namanya kibarkan bendera putih. Nggak boleh ngomong gitu ya. Tetap ini pemerintah harus tetap punya strategi. Untuk apa itu menteri-menteri segitu banyak, nggak bisa bikin action plan. Ini gue kasih tahu deh, kenapa ini terjadi krisis energi. Pak Jokowi teriak-teriak kemarin, katanya apa? Subsidi energi sudah 466 triliun atau 446 triliun gitu deh angkanya ya. Itu besar sekali. Beliau bilang itu bisa buat bangun sebuah ibu kota negara baru. Angkanya mirip ya dengan yang dibutuhkan IKN. Gimana tidak nih kita bahas perusahaan minyak negara nih ya. Mereka itu sekarang ini kesulitan untuk mendapatkan sumber gas alam. Gas alam ini dipergunakan untuk apa? Di kilang itu buat masak supaya menjadi BBM. Nah, dalam 1 liter yang mereka masak itu 80%-nya itu jadi BBM. Di situ keluar solar, keluar bensin ya. Kemudian 20%-nya menjadi gas LPG. Karena gas alam tidak ada, mereka pakai gas LPG untuk ngidupin itu kilang minyak. Sehari itu ngabisin 3 miliar bakar LPG itu. 3 miliar kali nih, udah berapa tahun nih ya? Kalau kita hitungannya era Pak Jokowi ya sudah 8 tahun kali 3 miliar per hari. Kenapa? Karena nggak punya gas alam yang cukup. Kenapa nggak punya gas alam padahal ketersediaannya banyak? Ya blok-blok migas yang dikasih itu, yang berproduksi itu berapa? Yang izinnya itu boleh dibilang mubazir, dikasih pengusaha yang cuma punya duit 20 miliar untuk ngurus izin. Habis itu untuk produksi, untuk instalasi pipa-pipanya mereka nggak punya duit. Itu izin dibuat ngamen nih ke investor, cari investor, nggak dapat ya, akhirnya nggak produksi itu gas alam itu. Ini ada apa? Jadi salah, ini ada kesalahan dalam pemberian izin kepada pihak swasta. Blok-blok migas ini ya dikasih ke, boleh bilang orang yang nggak punya duit cuman hanya untuk ngurusin izin. Akhirnya apa? Nggak ada gas alam, gas LPG dipakai buat bikin BBM yang hasilnya 80% jadi BBM ya, dan turunannya lah di situ juga keluar Pertamax, Pertadex dan lain-lain ya.
20%-nya jadi LPG lagi. Bayangin, bakar LPG 100%, outputnya LPG 20%, tekor nggak tuh? Ya pasti tekor. Ini sumber permasalahannya sebenarnya. Nggak tahu ini Bapak Presidenku tersayang terhormat ini, tahu nggak nih Pertamina seperti itu? Kalau tahu ya harus cepat diberesin ya. Pak Ahok kemarin ditanya dengan enteng menjawab, tanya di rootnya katanya. Jadi kalau berita enak dia ambil tuh porsinya sebagai komut, berita nggak enak dia lempar ke dirutnya. Aduh, banyak bacot nih. Gede dibacot doang. Ngerti nggak permasalahannya? Kenapa Pertamina rugi? Kenapa Pertamina berhutang? Kenapa Pertamina impor BBM? Ya kalau gua tahu semua, cuman aduh, kalau diomongin ngenes ya. Kalau yang pengen tahu kopi darat aja lah, ntar gue ceritain kenapa ini gitu. Belum lagi PLN-nya ya itulah ya. Kalau kita bukan ahlinya, tidak mau bertanya kepada ahlinya, terus langsung buat kebijakan baru dihitung. Aduh, harusnya kan nggak begitu, dihitung dulu baru keluar kebijakannya. Kalau sekarang ini kan sering sekali gitu, kebijakannya keluar duluan, dihitung belakangan. Nah yang hitung setengah mati, nggak ketemu kan, akhirnya apa? Semburat semua gitu teman-teman. Hari ini video kita ya, ini udah sampai depan Pondok Indah Mall lagi. Jalanan ramai lancar. Selamat ulang tahun Jakarta, kotaku tercinta yang ke-495. Semoga Bapak Gubernur DKI pada saatnya nanti tanggal 20 Oktober 2024 dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dan semoga beliau amanah memajukan negeri ini, memperbaiki yang rusak ya, membayar utang-utang, dan memajukan kembali bangsa ini dengan suasana yang adem tentrem, rakyat tidak terpecah belah, kembali bersatu dengan rasa nasionalis yang tinggi. Nah ini pesan nih buat teman-teman semua nih, setanah air, sebangsa ya bro, sis. Ini kita yang jadi masalah kan sekarang, rasa nasionalis kita yang semakin terkikis, semakin menipis. Akibat apa ya? Akibat kalau melihat sesuatu itu dengan kacamata subjektif. Cobalah sebelum mengambil kesimpulan, renungkan dengan objektivitas bahwa di balik semua ini, kalau negara mau maju, itu di dalam dada anak mudanya, generasi penerus dan bapak-bapak tuanya, itu rasa nasionalisme itu harus benar-benar kuat dan hebat. Contohlah negara-negara yang sudah maju, semua itu pasti rasa cinta tanah airnya dikedepankan nomor satu dibalik kepentingan yang lain. Oke, brother, see you next video, hopefully tomorrow. Okay, bye, ciao, morning.